atau bertitik tolak dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir dari Abi Inabah Al-Khawlani, ia rafa'kan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Pembahasan kita pada pekan yang lalu, sesungguhnya Allah memiliki bejana-bejana atau mangkok-mangkok yang akan diisinya di kalangan penduduk bumi ini. Cangkir-cangkir. Dan apa itu yang dimaksud dengan aniyatir Rabb atau mangkok Rabbul Alamin itu, yaitu adalah qulubu ibadihi salihin, hati para hambanya yang salih, di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan hidayahnya, ilmunya dan nurnya kepada hati tersebut. Wa ahabbuha ilai, dan hati yang paling dicintai oleh Allah itu adalah alyanuha, yang paling lembut, wa araqquha, dan yang paling sensitif, yang paling mudah merasakan tarikan-tarikan kebaikan, yang mudah tertarik dan terasa di dalam hatinya, di dalam hati tersebut. Peringatan, nasihat atau apapun yang akan membawa kemaslahatan si pemiliknya di dunia dan di akhirat, itu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, di dalam hadis ini jelas, kalau kita lihat analisa para ahli balaghah, mereka mengatakan bahawa ada tashbih di sini, ada perumpamaan, di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan hati hamba-hambanya yang saleh itu seperti al-awani, seperti bejana, seperti mangkok. Nah, tentu kita tahu bahawa alat atau benda seperti itu dipergunakan untuk menampung sesuatu. Kalau kita berbicara tentang bejana, berbicara tentang mangkok, atau mungkin cangkir atau apapun, fungsi dari alat-alat itu adalah untuk menampung sesuatu. Nah, kalau dikatakan bahawa ada cangkir-cangkir Allah, ada bejana-bejana Allah di kalangan penduduk bumi, tempat Allah mengisikan sesuatu ke dalamnya, pertanyaan yang mendasar, apa yang akan dicurahkan oleh Allah ke dalam? Nah, itu yang tidak disebutkan dalam hadis ini. Apa yang akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, itulah yang dikaji oleh para ulama, tempat menampung apa qalbu insan itu, dan qalbu seperti apa yang bisa menampung pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itu pembicaraan kita pada pekan yang lalu. Nah, sebelum kita melangkah kepada
mangkok atau cangkir atau bejana seperti apa yang bisa menampung pemberian Allah dan apa yang diberikan oleh Allah kepada hati orang yang beriman. Tentu terlebih dahulu kita memahami bahawa kedudukan qalbu di dalam tubuh insan bisa dikatakan adalah tempat tertujunya pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan itu terambil dari hadis Nabi. Innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat ila suwarikum, kepada bentuk rupamu, wala ila amwalikum, dan tidak pula kepada harta kekayaanmu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah akan melihat ke mana penglihatan Allah tertuju itu, kepada qalbu dan amal. Kalau kita mau temukan firman Allah Subhanahu wa taala yang dikuatkan oleh hadis ini, sebenarnya bertemu di dalam ayat 105 dari surat At-Taubah. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi kalau kita cari apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan tertuju penglihatannya kepada qalbu dan amal, di dalam Al-Quran di mana ditemukan? Karena kita tahu bahawa kedudukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menguatkan Al-Quran ta'kidan, atau dalam bentuk lain bisa bayannya penjelasan terhadap yang umum, terhadap yang mutlak, terhadap yang mujmal. Jadi kedudukan sunnah di sisi Al-Quran adalah sebagai mubayyin, penjelas. Tapi penjelasan yang diberikan oleh sunnah itu tidak satu. Yang paling utama biasanya, yang paling banyak adalah bayan ta'kid namanya. Bayan penjelasan untuk menguatkan apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian bisa penjelasannya dalam bentuk tafsir, perincian yang mujmal, bisa jadi dalam bentuk takhsis, mengkhususkan yang umum, dan bisa juga dalam bentuk taqyid, mengkait yang mutlak. Kalau kita cari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah melihat kalbu kamu dan amal kamu, di dalam Al-Quran kita temukan petunjuk tersebut yang kemudian dikuatkan. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperjelas atau memberikan penjelasan lebih dari apa yang dikatakan oleh Al-Quran dalam ayat 105 surat At-Taubah. Wa qul i'malu, dan katakan Muhammad, beramallah kamu sekalian. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kamu sekalian, wa rasuluh, dan Rasul juga akan melihat, wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman. Ini sebenarnya juga menjadi ukuran yang bisa dipakai di dalam kehidupan kita di saat pergaulan. Apa yang menjadi standar dalam melihat orang adalah amal. Kalau hatinya susah, dari mana manusia tahu apa yang tersimpan di dalam kalbu seseorang? Jadi apa yang menjadi ukuran dan standar untuk melihat seseorang adalah perangai, perbuatannya,
Jadi jangan salahkan orang lain ketika orang memberikan penilaian kepada kita sesuai amal kita. Dinilai dia orang sesuai jo amal awak, sudah itu bangkit lo simbabawa awak. Itu keliru itu. Hati pun tak serupa itu. Hati itu tak terbuka ke orang. Orang mencari apa? Amal perbuatan. Kalau sudah begitu sikapnya, berarti karakter orang itu begini. Oh, apa yang tersuruh di dalam kalbunya? Tidak ada manusia yang tahu. Dan Nabi SAW tidak menuntun kita untuk menelisik sampai ke dalam hati. Tidak ada perintah sampai ke sana. Itu makanya Nabi SAW menegur Usamah bin Zaid bin Harisah ketika membunuh orang yang masuk Islam, tapi dia memandang orang itu hanya masuk Islam karena takut dibunuh, dipancung dengan pedang. Karena ini dalam peperangan. Ini orang tak sungguh ini. Nah, ingat, kesungguhan itu kan bukan pada lahir. Betul tidak niatnya ingin masuk Islam ada di mana? Di dalam kalbu. Nah, tetapi Usamah bin Zaid sampai ke sana itu sudah dugaan. Dia tebas orang itu. Ketika pulang dilaporkan orang kepada Nabi. Dan Nabi menegur Usamah, "Lima qatalta man qala la ilaha illallah?" Kenapa engkau bunuh orang yang telah mengatakan la ilaha illallah? Usamah mencari alasan atau mengemukakan alasan. Ya Rasulullah, ia tidak mengatakan itu melainkan karena takut melihat pedang saya. Tapi apa kata Nabi? Umirtu, aku diperintahkan untuk berjihad, berperang itu untuk tujuan itu. Kalau ada orang sudah mengatakan itu, usima minni, terpeliharalah dariku damu, darahnya, wa irduh, kehormatannya, wa maluh, dan hartanya, wala, dan wa ma umirtu an unaqiba sudurar rijal, saya tidak diperintahkan untuk membolongi dada orang melihat isi hatinya sampai ke dalam. Tidak. Nah, dari situlah nanti dan hadis-hadis lain termasuk ketika Nabi meletakkan hukum pada dua orang yang bertikai, akhirnya lahir kaedah di kalangan ulama. Apa kaedah para ahli fikih? Nahkumu bizzawahir wallahu yatawallas sarair, gitu. Kita menghukum dengan yang lahir, urusan nan tersimpan dan rahasia di dalam hati manusia, Allah lah yang mengurusnya. Tak usah terlalu jauh nawak sampai ke situ. Oh, ini orang elok tu dalam hatinya. Tak tahu dah tu. Perangainya tak baik, ya tak baik berarti. Gitu. Jadi tidak salah orang ketika melihat sikap lahiriah dan di atas itu dibangun oleh orang kesimpulan terhadap diri kita. Karena itu jaga perbuatan, jaga sikap dan perilaku, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Itulah kedudukan kalbu. Nah, sekarang kalbu seperti apakah yang siap menerima anugerah Allah, dan anugerah apakah yang dititipkan oleh Allah kepada kalbu insan. Nah, kita sudah jelaskan bahwa hati yang bisa diumpamakan bagaikan aniyah, bagaikan mangkok atau bejana tadi, adalah hati yang bersih dari segala kotoran dan penyakit. Hati itulah yang nanti diletakkan oleh Allah rasa keimanan, yang apabila bersih bejana itu dari berbagai noda dan kotoran, maka akan terasalah nikmat iman itu oleh lisan manusia, sebagaimana manusia merasakan dengan lidahnya enaknya makanan ketika dia uji dengan lidahnya. Jadi ketika bicara ada hadis-hadis lam yazuq ta'mal iman, dhaqa ta'mal iman, tidak akan merasakan nikmat keimanan atau merasakan nikmat keimanan. Memangnya iman itu bisa dirasakan. Kalau kita ambil
pandangan Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Da' wad-Dawa. Apa kata beliau? Nah, kama tat'amu bilisanika, sebagaimana engkau merasakan dengan lidahmu, ta'ma ma fil qudur, rasa hidangan yang ada di dalam periuk. Ya, ada hidangan yang terletak di dalam bejana atau di dalam piring. Sebagaimana engkau merasakan dengan lisanmu, dengan lidahmu rasa makanan itu, maka kamu juga akan bisa merasakan apa yang ada di dalam kalbumu. Apa yang ada di dalam kalbumu bisa pula kamu rasakan dengan lisanmu itu. Nah, tetapi ada syarat. Syarat yang pertama adalah terlebih dahulu engkau jernihkan, engkau bersihkan bejanamu itu. Jadi kalau ada mangkok berisi lado, kemudian dimasukkan ke situ bubur kacang padi, maka lidah akan keliru merasakan dan akan salah dalam menerka, iko sup padeh atau bubur kacang padi. Nah, gitu. Begitu perumpamaan. Sebab ta'amul iman, rasa keimanan itu akan menimbulkan apa? Kedamaian. Akan membuat orang merasa lezat di dalam hidupnya. Berbeda dengan nyaman tetapi di dalam syahwat. Nah, ada pertanyaan 2 hari yang lalu, ada orang dia nyaman katanya, kan begitu. Nyaman itu ada 2 kategori. Nyaman di dalam ridha Allah dan nyaman dalam payung kemaksiatan. Orang bisa nyaman dalam ridha Allah itu diakibatkan oleh istiqrar, oleh tenangnya keimanan di dalam kalbu, sehingga ucapannya, apa yang ia katakan, hidup yang dia jalani, ibadah yang dia lakukan menjadi qurratu ain, menjadi kesejukan mata dan ketenangan batin ketika melakukan. Nah, itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan kesejukan mataku, kenyamanan kalbuku, ketenangan batin di dalam salat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tiba waktu salat, ketika meminta Bilal untuk azan, apa kalimat Nabi? Ya Bilal, arihna. Ya Bilal, arihna. Wahai Bilal, buat kami nyaman, buat kami rehat dari segala kepenatan duniawi, buat kami tenang dengan seruan azanmu. Itu makanya ketika Bilal diminta oleh Nabi untuk azan, di antara kalimat Nabi bukan hanya azin ya Bilal, bukan itu saja. Nabi apa? Arihna. Arihna dari kata araha yurihu iraha. Dari situ nanti asal kata istirahah juga di situ. Maknanya apa? Rahah itu yaitu kenyamanan dan rasa tentram di dalam hati. Jadi azan itu dan salat itu membuat ketentraman dari segala kepenatan duniawi. Nah, cuma mau tak tahu, lai barakali awak merasukan dan serupa itu di dalam hidup, sehingga salat itu ditunggu kehadirannya. Kenapa? Dalam kepenatan duniawi berpacu kiri dan kanan,
menghadapi berbagai fitnah yang datang, nah ada disediakan oleh Allah waktu yang di situ orang merasakan raha, merasakan ketentraman, sehingga segala bentuk yang membuat diri manusia, jiwa manusia penat berhadapan dengan dunia, maka di situ dia menjadi istirahat dan tenang.